Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa menyapa pemirsa kembali, tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi hari ini dari Komisi 10 DPR RI yang menilai pentingnya edukasi mengenai adat dan istiadat budaya Indonesia kepada wisatawan asing guna mengantisipasi perilaku buruk yang menentang kearifan lokal daerah wisata setempat. Anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki meminta pemerintah melakukan koordinasi antar lembaga dalam upaya mengantisipasi perilaku wisatawan asing yang mengganggu kearifan lokal. Zainuddin menilai pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas sektoral dalam upaya menghadapi dan mencegah terjadinya perilaku buruk wisatawan asing yang belum lama ini terjadi di Provinsi Bali. Menurutnya, wisatawan asing perlu diberikan edukasi perihal adat dan istiadat budaya Indonesia, sehingga perilaku buruk yang menentang kearifan lokal daerah wisata dapat diantisipasi sejak dini, agar aktivitas wisata dan roda ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Ya, saya kira harus ada koordinasi lintas sektoral, Kementerian Pariwisata untuk menghadapi perilaku wisatawan asing, seperti yang terjadi di Bali, beberapa kasus. Saya kira perlu kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian pihak-pihak yang berwenang di bidang keamanan, pemerintah daerah. Saya kira ini perlu dilakukan koordinasi untuk supaya perilaku wisatawan itu memahami nilai-nilai dan budaya yang ada di negara kita gitu. Seperti diketahui, Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil keputusan tegas kepada sejumlah warga negara asing, wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak tertib, tidak disiplin, mencoreng citra dan kualitas pariwisata Bali, sekaligus mencoreng budaya Bali, seperti penangguhan visa on arrival dan deportasi. Panji dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di sini Komisi 10 DPR RI menilai ketidakcermatan pemerintah dan PSSI saat bidding tuan rumah Piala Dunia U20 menjadi penyebab polemik FIFA yang mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023 ini. FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pernyataan itu diumumkan setelah pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ditengarai adanya penolakan terhadap kedatangan Israel. Beberapa pihak beralasan kehadiran Israel akan mengingkari amanat konstitusi soal hak kemerdekaan bagi segala bangsa. Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 10 DPR RI Iliza Saaduddin Jamal menyayangkan polemik yang terjadi karena ketidakcermatan pemerintah dan PSSI saat bidding tuan rumah Piala Dunia U20. Seharusnya, polemik yang terjadi saat ini mampu diprediksi. Hubungan diplomatik ini, pressure diplomatik ini, secara diplomasi ya bisa dilakukan secara dari olahraga ini gitu. Memang kita kita akan punya konsekuensi ya. Konsekuensi kalau kita mendapatkan punishment gitu ya dari FIFA ya mungkin tidak boleh bermain atau segala macam. Ini juga sebetulnya buah simalakama juga gitu bagi para pecinta sepak bola, kesempatan kita di ajang olahraga di sepak bola ini yang sudah diperjuangkan, dipersiapkan sedemikian rupa. Ya kita masih berharap mudah-mudahan ada deal-deal secara diplomasi juga. Terkait putusan pembatalan ini belum bisa dipastikan nasib Indonesia di Piala Dunia U20. Dalam pernyataan FIFA, Indonesia berpotensi dikenai sanksi. Terlepas dari hal tersebut, FIFA tetap berkomitmen untuk aktif membantu PSSI dalam proses transformasi sepak bola Indonesia. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong revisi Undang-Undang tentang Ombudsman yang dinilai dapat mengoptimalkan pelayanan publik.
Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI berharap adanya pasal khusus yang mengatur mengenai kewenangan instansi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman dalam revisi Undang-Undang tentang Ombudsman. Guna mengoptimalkan pelayanan publik, Badan Legislasi DPR RI mendorong revisi Undang-Undang tentang Ombudsman agar hasil rekomendasi Ombudsman pusat maupun daerah dalam mengawasi pelayanan publik dapat ditindaklanjuti oleh setiap instansi. Sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan, Balik DPR RI menerima masukan pemerintah daerah maupun sivitas akademika terkait revisi Undang-Undang Ombudsman pada kunjungan kerja ke Papua Barat Daya baru-baru ini. Anggota Badan Legislasi DPR RI Aminur Rahman mengatakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman akibat minimnya anggaran maupun kewenangan Ombudsman. Seharusnya Ombudsman itu dekat dan mudah dijangkau masyarakat karena jika masyarakat tidak mendapatkan pelayanan publik yang baik, dapat melapor kepada Ombudsman. Tugas dan kewenangan Ombudsman yang ada hari ini belum banyak ditindaklanjuti oleh institusi yang mendapatkan rekomendasi. Ya, saya menilai itu mungkin faktor kesadaran dari masing-masing pihak. Yang kedua mungkin karena tidak ada sanksi. Ya. Oleh karena itu, ke depan revisi undang-undang ini bagaimana bisa mengakomodir itu. Yang minimal semua rekomendasi itu bisa ditindaklanjuti, tidak harus berdasarkan sanksi hukum. Karena itu adalah misinya untuk perbaikan fungsi layanan publik. Aminur Rahman menilai selama ini hasil rekomendasi Ombudsman tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-Undang tentang Ombudsman, perlu pasal khusus yang mengatur kewajiban instansi menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman. Dari Papua Barat Daya, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih dari berita Badan Anggaran DPR RI di mana berharap penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN yang berjalan dengan baik serta efektif mengurangi ketimpangan antar wilayah dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi di bidang anggaran, Badan Anggaran DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan untuk meninjau realisasi anggaran serta sebagai upaya menyerap aspirasi mengenai potensi ekonomi daerah. Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri mengutarakan kunjungan kerja ini adalah momentum yang tepat untuk memastikan penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN berjalan baik, serta efektif dan efisien dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hasil kunjungan kerja ini juga akan ditindaklanjuti bersama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan lembaga terkait guna mencari solusi permasalahan yang ada di Sumatera Selatan. Ya, tadi kita di Pemprov bersama dengan Pemprov Sumatera Selatan beserta seluruh pemerintah daerah, kabupaten dan kota berkaitan dengan kita menyerap ya untuk mengerti yang menjadi persoalan-persoalan di daerah, terutama berkaitan dengan dana-dana transfer ke daerah. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi masalah. Kan tadi banyak juga baik itu dana DAU, baik dana DAK. Nah, sehingga dengan demikian tentu ini merupakan satu hal yang perlu untuk kita kaji, kita perbaiki supaya sistem itu bisa berjalan secara baik dan antara keuangan daerah dan pusat itu tidak ada terkendala. Kunjungan kerja Banggar DPR RI ini juga bertujuan meninjau perkembangan sektor-sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi serta mengawasi kinerja tim pengendali inflasi daerah dan Bank Indonesia di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan, Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai sistem digitalisasi perpajakan dapat menghindari potensi penyimpangan dalam pemungutan pajak. Sistem penerimaan pajak yang baik diharapkan dapat membuat utuhnya pemasukan yang diterima oleh negara. Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan untuk menerapkan sistem digitalisasi perpajakan. Hal itu untuk menekan potensi penyimpangan antara petugas pajak dan wajib pajak, terutama dalam metode tatap muka. Anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng mengatakan Kementerian Keuangan memiliki kemampuan yang cukup untuk menciptakan sistem tersebut karena potensi penyimpangan dalam pemungutan pajak akan tetap terjadi jika masih menggunakan metode manual. Menurut Mekeng, digitalisasi sistem pemungutan pajak juga bisa menghindari potensi penyimpangan seperti pemerasan yang dilakukan oknum petugas pajak terhadap wajib pajak. Menteri Keuangan untuk segera mendigitalisasi sistem perpajakan kita. Artinya wajib pajak tidak boleh lagi ketemu dengan fiskus, sehingga setiap ada tahun laporan pajak itu si wajib pajak hanya masuk ke dalam sistem, melaporkan semua dan setelah itu dia punya kewajiban berapa itu yang harus dia bayar. Nah, terus yang kedua saya juga mau mention urusan Komite Pengawas Perpajakan, karena semangat daripada Komite Pengawas Perpajakan itu adalah untuk menampung masukan-masukan dari wajib pajak yang merasa tidak diperlakukan dengan benar oleh fiskus, baik secara aturan maupun perilaku yang lain. Penerapan sistem digitalisasi perpajakan diharapkan bisa meningkatkan pengawasan internal di Kementerian Keuangan, sehingga oknum-oknum yang akan melakukan kejahatan bisa terdeteksi. Dengan sistem penerimaan pajak yang baik, akan membuat pemasukan yang diterima oleh negara menjadi utuh dan secara tidak langsung akan menunjang proses pembangunan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Rapat antar Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU yang dihadiri Ketua Komite TPPU Mahfud MD dengan Komisi 3 DPR RI berlangsung panas. Pemirsa, dalam rapat tersebut anggota DPR RI mendalami soal pernyataan Mahfud MD yang menyatakan ada dugaan kasus pencucian uang senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Nah pemirsa, ini terkait dengan informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik.
dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 09. Pemirsa, sebelumnya Ketua Komite TPPU Mahfud MD menjelaskan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan transaksi yang melibatkan Kemenkeu nilainya hanya 22 triliun rupiah. Nah, di sini ada rapat Komisi 3 DPR RI dengan Mahfud MD ini diharapkan bisa memperjelas siapa saja yang terlibat dalam transaksi janggal ini di angka 349 triliun. Dan pemirsa, dalam rapat dengar pendapat umum tersebut, Komisi 3 DPR RI juga berharap adanya pembentukan panitia khusus dalam membongkar kebenaran data terkait temuan transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah tersebut. Nah, pembentukan pansus ini dinilai sebagai upaya Alfat bahwa transparansi dari DPR RI untuk tidak menghalangi penyidikan yang dilakukan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Polemik transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenkeu masih ramai diperbincangkan publik dan belum tuntas. Apalagi muncul perbedaan penjelasan data dari PPATK yang disampaikan dua Menteri Kabinet Indonesia Maju saat diundang DPR RI. Pada RDP di Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, sempat menyatakan keterangan yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan Komisi 11 DPR RI berbeda jauh dari fakta. Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan hanya ada 3,3 triliun rupiah transaksi mencurigakan yang berkaitan langsung dengan oknum pegawai Kemenkeu. Sementara data yang didapatkan PPATK ada 35,5 triliun rupiah transaksi janggal oknum pegawai Kemenkeu. Ada juga data 189 triliun rupiah yang diduga sebagai TPPU di Direktorat Bea dan Cukai Kemenkeu. Sementara Sri Mulyani melihatnya hanya masalah pajak bea cukai.
Pernyataan Mahfud MD itu pun direspon sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang merasa bingung dan mempertanyakan pihak manakah yang berbohong antara Mahfud MD dengan Sri Mulyani atau bawahan masing-masing yang melakukan pembohongan publik. Mahfud MD maupun Sri Mulyani dianggap pasti sama-sama membenarkan pernyataannya masing-masing. Komisi 3 DPR RI menantang Mahfud MD membuka sejelas-jelasnya pada publik untuk mencegah prasangka dan spekulasi negatif di publik. Jika Mahfud MD tidak menjelaskan secara lengkap, tidak menutup kemungkinan muncul dugaan Mahfud MD memiliki motif politik. Kronologi awal Mahfud MD mendapatkan hasil analisis PPATK juga dipertanyakan. Hal tersebut dikritik kepada Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Padahal berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan TPPU, laporan analisis maupun laporan pemeriksaan bersifat rahasia dan hanya dilaporkan pada Presiden dan DPR RI. Tetapi ada yang luar biasa juga disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di Komisi 11 tidak berdasarkan fakta. Artinya apa, Pak? Saya sudah dibohongin dong, Pak. Dikatakan oleh Pak Mahfud tidak berdasarkan fakta. Apa yang mau disembunyikan oleh Bu Sri Mulyani di internal mereka? Apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Masalah perbedaan data yang disampaikan Mahfud MD dengan data yang disampaikan Sri Mulyani mendorong usulan pembentukan pansus. Perbedaan data harus diadu dan dibandingkan secara komprehensif sehingga diketahui data yang benar maupun yang salah, serta mencari tindak lanjut penegakan hukumnya. Kita ingin membongkar, kita ingin mendukung bagaimana kemudian dugaan ini itu terungkap dan kita kawal penegakan hukumnya. Jadi itu dasar kemudian kita akhirnya memutuskan membuat rapat ini. Bukan untuk menghalang-halangi, bukan untuk menutup-tutupi, supaya juga tidak ada salah sangka ke DPR. Ada dua data yang berbeda. Satu data pasti salah. Berlangsung sekitar 6 jam, rapat Komisi 3 DPR RI dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU belum berhasil mengungkap secara terang. Anggota Komisi 3 DPR RI sepakat untuk melakukan rapat lanjutan dengan Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan Kepala PPATK secara bersamaan. Akankah upaya tersebut berhasil membongkar transaksi mencurigakan di Kemenq? Ya, kita beralih nih ke terkait dengan wisata yang ada di seluruh dunia dan salah satunya ada di Indonesia nih. Indonesia dengan berbagai pesona destinasi pariwisata sukses menjadi tuan rumah beberapa event perlombaan kelas dunia. Salah satunya Alphard, yaitu tentang hebohnya diperbincangannya adanya F1 Powerboat Championship, maksud kami, dengan yang sukses terlaksana beberapa waktu lalu. Aduh, saking bersemangatnya nih Alphard. Ya, nggak apa-apa Anggun dan juga pemirsa nih, apa sih itu F1 Powerboat Championship? Informasinya usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat.
Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya, Anggun dan juga pemirsa, F1 Powerboat merupakan kejuaraan dunia perahu motor Formula One atau biasa dikenal dengan ajang balap perahu super cepat kelas dunia. Nah, di sini perlintasan dari seri F1 Powerboat Lake Toba merupakan lintasan terunik nih Alfat yang juga terbentuk dari geografi Danau Toba sebagai danau vulkanik terbesar di dunia. Nah, tentunya ini juga olahraga atau kejuaraan yang mungkin asing ya bagi masyarakat. Nah, tentu kami akan hadirkan informasinya hanya untuk Anda pemirsa dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Sobat Intips, kali ini kita akan mengulas keseruan ajang lomba F1 Powerboat Championship di Danau Toba. Kejuaraan dunia perahu motor atau lebih dikenal F1 Powerboat Championship merupakan kompetisi balap perahu motor internasional yang diselenggarakan Union Internationale Motonetic dan dipromosikan oleh H20 yang sering disebut sebagai F1 H20. Kejuaraan kali ini pemirsa, pertama kali dalam sejarah dilaksanakan di Indonesia, tepatnya di Pelabuhan Mulia Raja Natipulu, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ada sejumlah fakta menarik pemirsa dalam pelaksanaan F1 Powerboat Championship. Yang pertama, setara balap mobil F1. Kejuaraan F1 Powerboat merupakan ajang balap perahu motor kelas dunia yang digelar setara ajang balap mobil F1. Yang kedua, lokasi balapan di area bekas letusan Gunung Purba. Ajang balapan F1 Powerboat ini digelar di danau hasil letusan Gunung Purba pada 74.000 tahun lalu. Adapun Danau Toba memiliki luas 1.145 km persegi dengan kedalaman 508 meter yang mana menjadi salah satu danau terdalam di dunia. Yang ketiga, salah satu balapan tercepat di dunia. Musim perdana F1 Powerboat digelar tahun 1981 silam
Namun pada tahun 1987 hingga 1989 dan 2020, ajang balap ini sempat ditiadakan. Ajang balap F1 Powerboat mendapat julukan sebagai balap jet air atau motor perahu tercepat di dunia. Setiap powerboat menggunakan mesin 3.500 cc. Kekuatan ini mampu mengeluarkan energi 500 horsepower atau HP pada RPM 10.500 dengan menggunakan bahan bakar afgas. Yang keempat, ada 2 kelas yang dilombakan. Setiap musimnya, ajang balap F1 Powerboat menghadirkan 2 kelas yang dilombakan, yakni F1 H20 dan F4S. Adapun dibedakan oleh penggunaan jenis mesinnya. Yang kelima, negara yang ikut serta F1 H20. Ajang kejuaraan F1 Powerboat ini diikuti 18 pembalap yang berasal dari Inggris, Brazil, Ukraina, Cina, Arab Saudi, Portugal, Prancis, Korea Selatan, dan Qatar. Nah, pemirsa, ajang F1 Powerboat ini juga mendongkrak sektor pariwisata Indonesia di mata dunia dan menggairahkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Serta membuat keterisian penginapan di Bali G, kawasan Danau Toba penuh dari hotel berbintang hingga homestay. Sebagian masyarakat ada juga yang menyaksikan dengan menyewa lahan penduduk untuk berkemah di sekitar Danau Toba. Nah, itu tadi pemirsa, sejarah dan fakta menarik dalam pelaksanaan F1 Powerboat Championship. Baik pemirsa, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nah, tentunya di sini segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini, dan saya Anggun Oktarini bersama dengan rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.